Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi dengan saya Sari Lydia Paina. Saya calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari SMK Islam Terpadu Al-Hikmah, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Pada video saya kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada guru atau sering disebut dengan teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid-murid saya paham dengan apa yang sudah saya sampaikan, karena fokus utama saya yaitu ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan setiap semesternya itu sangat banyak sekali. Saya pun juga hanya meminta kepada siswa untuk menghafal beberapa materi pembelajaran tanpa memikirkan apakah materi itu dapat dipahami sepenuhnya oleh murid. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Inilah gambaran dari proses pembelajaran yang saya terapkan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, di mana guru sebagai teacher center dan saya lebih mengutamakan aspek kognitif pada murid. Yang berubah dari pikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, merubah pemikiran. 1. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. 2. Pembelajaran berpihak pada murid. 3. Menghargai karakter belajar anak. Merubah perilaku. 1. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid semakin meningkat. 2. Memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. 3. Lebih cermat melihat bakat murid, yaitu menuntun kodrat murid. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di mana yang dapat saya terapkan? Yang pertama itu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 2. Merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan melibatkan peserta didik. 3. Menerapkan pembelajaran abad ke-21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. 4. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
5. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 6. Menerapkan sistem AMONG atau pendidik yang menuntun bukan menuntut. 7. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, mengintegrasikan permainan di dalam proses pembelajaran. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 ini adalah pendidikan adalah menuntun murid sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu pemahaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir yaitu pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid. Demikian, semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.